Ibu Anita dan Pak Heru. Sudah beberapa bulan kami sangat senang bisa bertemu lagi ya. Juga Ibu Leni Elinas ya, Elinas, welcome back ya. Sudah lama ada datang, sekarang baru datang lagi. Waktu kita baru tahun lalu ada datang waktu ini ya, tapi ini ini Dewi punya ini ya, family ya, Dewi ya, dia bisa berobat ya. Thank you. Puji Tuhan. Saudara-saudara, saat kita memuji Tuhan itu memang indah. Kita memuliakan nama Tuhan, kita mengangkat tangan dengan terbuka, ya. Itu menunjukkan bahwa ada kerinduan untuk berterima kasih kepada Tuhan. Amen. Karena itu adalah pujian kita. Tapi di dalam pujian ini ada yang namanya penyembahan. Penyembahan itu lebih dalam daripada hanya sebatas memuji, ya. Karena kita bisa memuji satu orang, tapi belum tentu kita mau menyembah seseorang, benar kan? Kalau menyembah itu lebih dalam. Kita mau menyembah Tuhan karena siapa Dia. Tuhan itu memang harus disembah. Kalau Dia tidak disembah, itu berarti kita sudah keluar dari jalan kebenaran itu. Kenapa Tuhan menginginkan orang Israel menyembah Dia, dan Tuhan Yesus juga katakan menyembah Bapa itu, ya, Allah itu di dalam roh dan kebenaran. Itu penting sekali. Jadi hidup kita harus diisi. Jangan hanya dapat sesuatu atau rasa kebaikan Tuhan kita memuji, tapi di dalam hati kita terus harus menyembah Dia karena Dia Tuhan. Kita ini ada di muka bumi ini, kalau tanpa Tuhan tidak ada kita. Kita ada karena Tuhan, dan tujuan Tuhan ada yaitu selain Ia membangun hubungan yang dekat dengan kita, kita itu dipanggil. Kalau kita ada itu menyembah Tuhan. Nanti pada waktu akhir selamanya kita semua ada di sorga, firman Tuhan katakan kalau dibaca di kitab Ayub, siang dan malam kita akan ada di hadiratnya dan menyembah Tuhan. Jadi kita sudah harus belajar dari sekarang. Takutnya sampai sana nggak kerasan, tahu-tahu minta bilang saya pergi ke sana aja. Ya, di sana itu menakutkan. Jadi sebaiknya kita belajar dari sekarang, hidup di dalam hubungan yang indah. Karena untuk itu kita dipanggil, saudara-saudara. Nah, sekarang siapa tahu hari ini hari apa kira-kira? Hari Minggu, Pak. Iya. Ya, benar, hari Minggu. Tapi kalau hari yang orang percaya itu adalah hari Pentakosta. Pentakosta itu berarti ke-50. Penta itu ya, 5 itu penta ya, Kosta. Ya, hari ke-50 dihitung dari kapan? Ya, dari kematian dan kebangkitan Tuhan Yesus. Hari ke-40 Tuhan Yesus naik ke sorga. Dan 10 hari kemudian Roh Kudus dicurahkan, diberikan kepada orang-orang yang telah dijanjikan. Itu bukan turun untuk semua orang, tapi orang-orang yang ada di ruangan atas, di rumah John Mark, yang Yohanes Markus itu di rumahnya. Dan rumah di ruangan atas itu berarti bukan di sini, ada lantai ini. Kalau saudara pergi ke Yerusalem, banyak rumah yang tingkat 2 itu ada di sana. Dan pasti rumahnya mungkin rumah yang besar, karena dikisahkan ada 120 orang yang menanti Roh Kudus itu. Karena Tuhan Yesus sebelum dia naik, dia katakan jangan pergi dari Yerusalem, ya. Jadi sesudah dari Bukit Zaitun Tuhan Yesus naik ke sorga, mereka berjalan. Saudara baca di Kisah Rasul, sesabat itu artinya bukan sabat itu 7 hari atau hari yang ke-7, tapi sesabat itu ada peraturan bahwa hari sabat itu orang hanya bisa jalan 900 meter, supaya tahu aja. Jadi Bukit Zaitun itu sampai ke rumah itu hanya 900 meter. Ya memang nggak jauh, karena sampai sekarang pun Yerusalem
Kalau menurut standar kita kota Sydney yang begitu besar, itu hanya kota kecil. Gitu. Meskipun penduduknya sekarang beberapa ratus ribu, tapi Yerusalem yang asli, namanya kota tua Yerusalem yang dipagari oleh tembok-tembok itu semua, itu kecil sekali. Hanya kali kita jalan nggak lebih dari Chatswood ini, saudara-saudara. Nah, mereka ada di situ. Ingat bahwa Tuhan Yesus mengingatkan mereka supaya jangan pergi, karena semua janji itu sedang dipenuhi. Luar biasa, ya. Dan tepat hari itu, hari ke-10 itu sebenarnya juga di perjanjian lama itu hari di mana Tuhan memberikan 10 perintah itu kepada orang Israel di padang gurun waktu mereka keluar dari Yerusalem. Keluar dari Mesir. Mereka keluar dari Mesir. Itu juga tepat. Jadi Tuhan itu Tuhan yang tepat. Setiap kali Dia berjanji, Dia penuhi. Nah, sebenarnya kalau sebelum kita sampai kepada hari pencurahan Roh Kudus ini, sebenarnya rencana Tuhan itu sudah mulai terjadi pada saat manusia jatuh ke dalam dosa di Taman Eden itu. Di Taman Eden itu Tuhan Yesus itu juga sudah ada di situ. Ia bersama-sama dengan Bapa, dan Dia adalah firman itu yang ada. Karena waktu Bapa Tuhan kita itu berfirman, itu berarti Yesus itu adalah firman. Karena Tuhan Yesus itu adalah firman yang menjadi manusia. Firman ada yang ini ya, supaya saudara tahu, firman yang tertulis yang jadi di Alkitab kita. Tapi firman yang menjadi manusia itu adalah Tuhan Yesus Kristus. Dan firman yang tertulis ini berbicara kepada kita, itu disebut rema. Bahasanya rema. Kalau yang tertulis ini disebut bahasa aslinya logos. Ya, firman tertulis. Nah, saudara-saudara, Tuhan Yesus itu sejak dari pertama itu sudah dijanjikan bahwa akan turun juru selamat, yaitu Yesus Kristus yang akan menginjak kepala ular, tetapi ular akan menggigit tumitnya. Saudara baca ya. Nah, Tuhan Yesus akan menginjak. Dan luar biasa Tuhan itu. Pada waktu manusia itu gagal untuk mencapai apa yang Bapa surgawi inginkan, Bapa itu menyediakan juru selamat. Mulai saat itu rencana untuk juru selamat Mesias itu sudah ada dari hari pertama itu, waktu manusia jatuh dalam dosa. Meskipun saudara tahu bahwa manusia berbuat kejahatan di zamannya Nuh sehingga manusia dimusnahkan, tetapi Tuhan tetap punya rencana tetap sama. Dari 8 orang keluarga dari Nuh itu, dari keluarga Shem, ya, keluarga Shem itu lahirlah bangsa Israel. Tapi sebelum bangsa Israel itu dari keturunan Shem itu ada beberapa keturunan, ada satu pribadi yang bernama Abraham. Pada waktu Tuhan melihat hatinya, Tuhan memilih dia untuk menjadi satu bangsa yang akan melahirkan seorang juru selamat dunia. Sehingga kita sekarang ini terima, karena pada waktu 4000 tahun yang lalu ada satu pribadi yang berjalan di kota Ur-Kasdim. Di zaman itu disebut Mesopotamia, ya. Ur-Kasdim itu ada satu orang bernama Abraham. Dan pada waktu Abraham itu Tuhan begitu tepat merencanakan ya agar adanya satu bangsa. Ya, dari Abraham lahirlah Ishak, Yakub, dan keturunannya 12 suku orang Israel. Meskipun ada kesalahan yang dilakukan oleh Abraham, ya, Tuhan biasa memakai orang bukan orang sempurna. Tuhan memakai orang yang mau percaya dan mentaati Dia. Kalau orang sudah sempurna, kebanyakan Tuhan tidak pakai. Kenapa? Sudah sombong. Selalu itu harus hati. Jadi kalau kita masih bikin salah, tapi kita bilang Tuhan, saya mau dipakai oleh Tuhan, Tuhan masih pakai. Ya, nah, Abraham melakukan kesalahan karena adanya
adanya Ismail itu bukan rencana perjanjian. Itu karena manusia punya kedagingan, kesalahan dari Sarah, kesalahan dari Abraham, maka lahirlah Ismail itu dari Hagar. Ya, saudara tahu, ada orang yang bilang begini, perang-perang terus ini gara-gara Abraham punya kesalahan. Benar nggak? Nggak jaga diri, akhirnya bisa berbuat, terlahirlah keturunan Allah. Kalau saudara baca, orang salah satunya anak bernama Kedar itu, ya, suku Kedar itu. Dan disitulah terjadi perselisihan dari pertama, dari zaman Ismail, dari Hagar itu aja sudah ada perselisihan terus. Dan itu dilanjutkan sampai sekarang. Kalau saudara tidak bosan-bosannya dengan perang sejak saudara hidup sampai sekarang, itu gara-gara sudah dari 4.000 tahun yang lalu. Jadi ini namanya family feud, pertengkaran keluarga yang tidak pernah berakhir sudah 4.000 tahun ini, ya. Nah, saudara, Tuhan itu luar biasa. Pada waktu zamannya Musa, ya, sampai kepada Tuhan Yesus itu disebut zaman raja-raja dan zaman nabi-nabi. Di situ ia berfirman melalui nabi-nabi bahwa akan ada Juru Selamat Yesus Kristus dan akan ada Roh Kudus yang akan dicurahkan untuk kita. Luar biasa, bukan? Itu rencana Tuhan itu bukan kayak kita punya hanya berapa tahun. Tuhan punya itu ribuan tahun. Supaya kita tahu saja, di mata Tuhan 1000 tahunnya kita manusia itu boleh 1 hari. Saudara tahu? Hanya 1 hari di mata Tuhan. Padahal kita 1000 tahun. Jadi jangan pikir kok lama banget sih, kok enggak ini. Saya juga hanya kasih tahu kalau Tuhan Yesus sudah datang, anggaplah 80 tahun yang lalu saja, kemungkinan besar kita nih gak ada yang jadi orang percaya, bukan? Betul. Benar kan? Karena harus pikir, kita nih baru percaya kan berapa tahun terakhir ini kan? Paling top-top juga 50 tahun yang lalu kan? Nah, justru itu kita harus bersyukur bahwa Tuhan punya rencana itu luar biasa. Dan dibandingkan dengan kekekalan, apa artinya 2000 tahun ini dibandingkan dengan kekal, bukan? Karena ada orang bilang begini, bumi alam semesta kita ini, bumi kita sekitar 4 miliar tahun, tapi kita punya alam semesta ini sudah sekitar 13,6 miliar tahun. Tapi saya bilang, kalau Tuhan itu triliun tahun, apa artinya ini, bukan? Jadi kita harus memiliki prospek itu, bahwa dalam pikiran kita itu Tuhan itu kekal selama-lamanya. Nah, kita lihat Tuhan itu luar biasa. Bukan saja nabi-nabi yang berkata bahwa akan ada lahir Mesias, akan ada Roh Kudus. Ya, kalau saudara baca di kitab Yoel, di kitab Yesekiel, dia saya bahwa Roh Tuhan itu akan ada di dalam. Semuanya itu dia berikan, itu termasuk Alkitab ini. Saudara tahu Alkitab ini bukan, meskipun sudah dicatat sebelum-sebelumnya, mulai dari Musa, tetapi belum dibukukan menjadi satu buku Alkitab ini baru sekitar tahun 100 lebih, tahun 200 lebih baru lengkap, sampai tahun 300 baru terjadi Alkitab ini. Ini kita bilang, jadi sekitar 1700 tahunnya. Jadi sudah ada dulu kejadian baru dibukukan. Sekarang ini, zaman dulu bukan tulis di kertas kayak ini, tulis di kertas yang ini. Benar enggak? Papirus tulis itu. Sebelumnya kemungkinan besar banyak itu ditulis di batu. Nah, sekarang memang benar tidak pakai ajaran, sudah pakai kertas kan, tapi hanya kasih informasi aja. Ini tahun, ya, sampai akhir tahun 2024 tercatat Alkitab ini mengalami kenaikan jumlah 30% penjualan. Berarti orang mulai lapar kembali akan firman Tuhan. Khususnya di beberapa negara Eropa yang selama ini sudah ketiduran rohani, mereka mulai lapar lagi cari firman Tuhan. Dan di RRT sendiri banyak orang yang
beli Alkitab karena dulu terlarang. Saudara tahu bahwa hampir semua Alkitab 80% ini dicetaknya di RRT. Dicetak. Saya harap tidak ada dari CCP yang rubah-rubah ini sedikit ya. Ya. Nah sekarang kita tahu bahwa Tuhan itu luar biasa. Dia sediakan nabi-nabinya, dia sediakan bapak orang beriman, dia sediakan Raja Daud. Karena keturunan Raja Daud itulah lahirlah Yesus itu. Luar biasa bukan? Saudara kalau baca di Matius pertama 42 silsilah, 14 yang pertama dari Abraham sampai Raja Daud, dari Raja Daud sampai pembuangan di Babylon itu 14, dari kembalinya mereka ke itu 14 sampai ke Tuhan Yesus 14 keturunan, jadi 52, semuanya tidak ada yang hilang. Luar biasa. Kita ditanya engkong kita aja siapa sudah nggak lupa, benar nggak? Benar, engkong punya engkong lagi siapa lagi, benar kan? Dan kita sudah lupa, kita nggak punya rekor. Tapi orang Israel itu satu bangsa yang luar biasa. Tuhan pakai sehingga mereka bisa catat. Mungkin di RRT mereka catat, tapi bukan catat sejarah firman Tuhan. Mereka mungkin catat nama raja-raja atau selir-selirnya, kita nggak tahu. Nah sekarang saudara-saudara, sekarang ini Roh Kudus itu dijanjikan itu punya tujuan apa kira-kira? Benar kan? Tuhan menyediakan Yesus Kristus sebagai Mesias. Benar nggak? Mesias itu juru selamat. Dia yang berkorban untuk menebus dosa kita. Dia yang mati supaya kita manusia tidak perlu harus mengalami kematian kekal, tapi kita boleh memperoleh kehidupan kekal. Dia datang untuk bayar harganya dosa kita. Itu luar biasa. Kok Tuhan kok pakai begitu segala lagi? Makanya salah satu yang itu yang baru mati itu dia selalu menyerang itu. Kenapa sih mesti butuh Tuhan Yesus? Mereka bilang begitu. Saya pernah ke kota Nazaret, mereka tulis gede-gede di tembok di kota mereka itu, why do we Nazaret? Why do we need Jesus untuk sebagai perantara? Karena di situ banyak, meskipun kelahiran Tuhan Yesus sekarang, dulu waktu zaman Tuhan Yesus masih kota kecil sekali kayak desa, sekarang sudah cukup besar, 50.000 orang penduduk, tapi 80%-nya itu orang Islam. Jadi mereka toko-toko itu di tembok terus tulis, kita mau menuju ke gereja, saya baca. Orang lain nggak baca, tapi saya baca. Nah, sampai sekarang ini selalu orang Islam itu tanya, kenapa mesti butuh juru selamat? Apakah kita nggak bisa langsung sendiri kepada Bapa? Benar nggak? Ini perlu loh. Supaya saudara harus tahu bahwa dosa itu, ini Tuhan yang tentukan. Ini Tuhan yang tentukan. Jikalau gedung ini ditentukan oleh pemiliknya, ini katakan kita hanya boleh pulang sesudah setengah jam sesudah habis kebaktian booking kita harus taat kan? Karena yang ambil keputusan dia kan. Yang punya hukum hidup itu siapa? Tuhan kan? Kalau Tuhan bilang bahwa dosa itu harus ditebus dengan darah, itu harus kita laksanakan. Dan dia menentukan bahwa kita hanya bisa diselamatkan melalui pengorbanan darah yang tercurah. Di perjanjian lama itu harus darah binatang, tapi itu merupakan gambar yang akan dipenuhi oleh Tuhan Yesus. Amin. Dia dipenuhi oleh Tuhan Yesus Kristus, sehingga darah Yesus itulah yang membuat kita ini. Saudara pikir kenapa mesti darah? Karena firman Tuhan katakan di dalam darah itu ada jiwa. Saudara harus tahu, di dalam darah itu harus ada jiwa. Karena yang bisa menyelamatkan manusia dari sorga sudah ditentukan bahwa harus ada yang menebus dengan darahnya. Nah sekarang saudara harus tahu, kenapa Roh Kudus itu diberikan kepada kita. Itu penting. Penolong. Salah satu penolong. Nah hari ini kita baca di Kisah Rasul kedua, ya supaya saudara ngerti bahwa apa tujuan daripada ini. Pasal yang pertama sampai ayat yang keempat, Evi. Ketika tiba hari
Pentakosta, semua orang percaya berkumpul di satu tempat. Tiba-tiba turunlah dari langit suatu bunyi seperti tiupan angin keras yang memenuhi seluruh rumah di mana mereka duduk. Dan tampaklah kepada mereka lidah-lidah seperti nyala api yang bertebaran dan hingga pada mereka masing-masing. Maka penuhlah mereka dengan Roh Kudus, lalu mereka mulai berkata-kata dalam bahasa-bahasa lain seperti yang diberikan Roh itu kepada mereka untuk menyatakannya. Saudara-saudara, bahwa pada hari Pentakosta itu, supaya kita mengerti firman Tuhan, bahwa mereka sedang berkumpul 120 orang di ruangan itu selama 10 hari mereka berdoa. Ya, jadi kalau kita berdoa, pasti kuasa itu akan bekerja dalam hidup kita. Pentingnya kita berdoa itu bukan hanya minta. Kalau di sini doa mereka itu adalah menunggu apa yang Tuhan akan kerjakan. Ya, sering sekali kita kalau doa itu hanya sekitar 5 menit sudah bosan. Karena apa? Karena hanya permintaan. Minta mau berapa kali sih, benar kan? Habis 5 menit sudah habis bahan kan? Tapi kalau kita menunggu, saya bisa duduk bisa berjam-jam hanya renungkan firman Tuhan sambil menunggu Tuhan apa yang mau Tuhan kerjakan dalam hidup saya. Nah, ini seperti mereka duduk 10 hari, dikatakan mereka berkumpul, sehati berkumpul, mereka menunggu Tuhan. Dari kita dalam doa itu jangan selalu hanya menyampaikan apa yang kita mau, habis itu kita sudah pergi mengerjakan yang lain. Duduk. Karena Roh Kudus itu ya dia mau berbicara saat kita sudah mulai terbuka hati atau sudah tidak mikirkan yang lain tapi mikirkan apa yang dia mau. Saya kan sudah bilang jangan pada waktu berdoa terus mikirin ini sup ini kok belum masak gitu ya. Jangan, saudara-saudara, selalu bilang begini, Bapak, ya saya ada di sini, saya rindu menyampaikan apa yang saya rindukan. Tetapi yang paling utama bukan apa yang saya kebutuhan manusiawi ini lebih dulu, ya lebih dulu apa yang engkau mau, apa yang engkau kehendaki. Benar kan? Kalau kita menghadap presiden aja di sini, pasti datang kan presiden ngomong apa kan kita dengarkan. Iya, bukan langsung sampaikan, oh di daerahku godnya belum kerja begitu. Jangan mikirkan gitu, ya. Nah, kita harus lihat bahwa yang mencurahkan Roh Kudus ini adalah saudara. Kita baca di Yohanes 16 ayat 7. Yohanes 16 ayat 7 katakan ini, namun benar yang kukatakan ini kepadamu adalah lebih berguna bagi kamu jika aku pergi. Ini Tuhan Yesus katakan itu, Roh Kudus itu lebih berguna daripada Tuhan Yesus. Loh, berarti apa? Roh Kudus lebih tinggi? Tidak. Berguna ini berbicara mengenai begini. Kalau Tuhan Yesus di mana dia berada, dia tidak ada di lain tempat karena dia dalam tubuh manusia. Katakanlah dia ada di Yudea, dia tidak ada di Galilea. Benar kan? Tetapi sejak Roh Kudus itu ada di seluruh dunia, Roh Kudus itu ada. Benar kan? Dia ada di tengah-tengah karena tidak dibatasi lagi dengan jasmani manusia Tuhan Yesus itu, tapi rohnya sudah ada. Jadi dia katakan begitu. Nah sekarang, sebab jika aku tidak pergi, dia tidak turun. Ia tidak akan datang. Penghibur itu tidak akan datang kepadamu. Ingat, Roh Kudus itu disebut Roh Kudus karena dia kudus. Benar kan? Tapi dia juga disebut Roh Penolong karena dia menolong kita. Roh Pemimpin karena dia memimpin kita. Roh Penghibur karena dia penghibur kita. Itu penting sekali untuk kita tahu. Ya. Tetapi jikalau aku pergi,
aku akan mengutus dia kepadamu. Aku pergi, aku akan mengutus. Jadi Tuhan Yesus naik ke sorga, mengutus. Berarti Tuhan Yesus itu siapa? Sehingga punya kuasa mengutus Roh Kudus. Allah. Itu kan orang Islam itu yang Yahya Malawi selalu bilang, tolong tunjukkan di mana ada ayat yang menyatakan bahwa Yesus itu, ini pakai kopiannya, pakai ini kan Yesus itu berkata, akulah Tuhan, sembahlah aku. Itu kan selalu dia punya ini kan orang itu. No, saya hanya kasih tahu, ini salah satu yang menyatakan bahwa Yesus Kristus itu punya kuasa untuk mengutus Roh Kudus. Benar nggak? Kalau dia tidak, mana bisa dia mengutus, bukan? Itu ayat, dia mengutus Roh Kudus. Karena Yohanes itu waktu lihat, dia katakan begini, ya, aku membaptis dengan air, Yohanes Pembaptis, tapi yang akan datang, dia yang tidak layak aku buka tali kasutnya, dia akan membaptis engkau dengan Roh Kudus. Jadi ini bagi orang yang masih setengah-setengah bilang, oh Yesus itu siapa? Dia adalah Tuhan yang menjadi manusia. Firman Tuhan yang menjadi manusia. Itu mantap nggak? Masih ada yang mau tanya nggak? Sudah mantap? Oke. Jadi kalau ada orang nyerang atau orang bertanya, jangan bilang telepon Pak Sam, jawab sendiri. Amin. Jawab itu. Harus catat itu ayat-ayat itu. Nah, saudara perhatikan ini di situ ya. Itu bukti bahwa Tuhan Yesus itu adalah. Nah sekarang kalau benar-benar Roh Kudus itu sangat berguna untuk kita, apakah kita sudah terima, sudah percaya, sudah imani, sudah hidup di dalam apa yang berguna bagi kita dari surga itu atau tidak? Itu penting. Karena orang bisa punya pengetahuan tentang siapa Allah, siapakah Yesus, siapakah Roh Kudus, firman Tuhan ini boleh hafal. Tapi kalau itu tidak ada dalam hidupnya dan tidak dilakukan, kosong. Saya kasih tahu. Berapa banyak profesor yang menghafal ayat-ayat ini, tapi tujuannya bukan untuk dilakukan, tapi hanya untuk diperdebat. Apa artinya? Benar tak? Kita ini adalah orang-orang sederhana. Kita percaya bahwa Tuhan itu benar dan firman-Nya itu adalah untuk aku dan hidupi, dan Tuhanlah yang akan memelihara kita. Amin. Banyak orang itu, kan kita suka dengar YouTube. Banyak orang pintar itu kebanyakan hanya pintar. Itu firman Tuhan katakan kesombongan. Saya sudah dengar orang-orang pintar itu punya ngomong, fokusnya itu di dalam I. Saya. Tapi kalau orang yang benar-benar percaya kepada Tuhan, rendah hati itu, dia selalu muliakan Tuhan di dalam itu. Jadi tanda ya, saya dalam hati ada pendeta ngomong dengan saya, jemaatku, langsung saya bilang, emangnya you yang mati untuk di jemaat, untuk ini, domba-dombaku, gerejaku, emangnya itu gerejamu? Saya langsung ini bilang, ingat semua ini, kita ini adalah domba Tuhan, gereja Tuhan. Saya ini juga hanya dipercayakan untuk mengajar saudara. Kita sama-sama anak Tuhan. Amin. Saya juga akan dihakimi kalau saya nggak hidup benar. Jangan pikir, oh pendeta, apalagi ada yang mau ikut Pak Sam aja. Nah, jangan ikut Tuhan Yesus. Saya bisa salah. Saya hanya kasih tahu, benar nggak? Saya bisa jatuh, semua manusia. Berapa banyak pendeta yang hebat-hebat jatuh. Kita semua ikut Tuhan Yesus, pegang Tuhan Yesus Kristus. Nah sekarang ini, apa gunanya? Yang pertama, gunanya itu membuat orang percaya, untuk menginsafkan dunia. Kita baca di Kisah Rasul 2, ya tadi ya, Kisah Rasul 2. Ini pada hari itu kan kisahnya mereka berbahasa. Kurang lebih ada 16 bahasa yang orang-orang ini bicara. Padahal ini orang-orang Galilea yang ada di Yerusalem waktu itu. Mereka berbahasa lidah. Dan bahasanya itu bukan nyam-nyam orang Galilea, tapi bahasanya itu dimengerti.
Saudara ngerti? Ya, mereka itu dimengerti bahasanya. Sehingga orang-orang Yahudi yang datang merayakan hari untuk terimanya 10 perintah Tuhan itu di Yerusalem, mereka bingung, orang-orang ini kok bisa bahasa kita, padahal kita orang Yahudi, tapi yang sudah tinggalnya di negara lain. Sama seperti kita kan, ada pergi ke desa terus orang-orang itu ngomong bahasa Inggris, kita bilang, wih hebat tuh, dari mana nih mereka tahu? Nah, orang-orang ini ngomong bahasa bangsa-bangsa yang ada, mulai dari orang bangsa Persia, bangsa ini Media, semua di situ ada, setidak-tidak ada 16 bahasa. Orang-orang ini bingung, orang-orang ini bilang begini, wah ini mungkin sudah banyak minum. Sudah, ini makanya bahasanya asal bunyi gitu. Terus Petrus langsung berdiri bersama dengan 11. Kok 11? Dia dan 11. Kenapa? Karena di situ dikatakan sudah tambah satu yang menggantikan Yudas. Namanya siapa? Matias. Ibu itu ibu sih kasih hadiah. Matias, ya, gantikan Yudas. Nah, saudara-saudara, mereka berdiri dan mulai Petrus berkhotbah. Ingat loh, ini yang beberapa minggu yang lalu yang menyangkal Tuhan Yesus itu Petrus. Benar kan? Dia malam sumpah di depan orang perempuan yang pegawai yang bilang dia itu ikut Tuhan Yesus. Dia bilang, sumpah aku gak kenal dia, gitu loh. Dia karena apa? Takut. Tapi pada waktu ayam berkokok, dia apa? Menyesal, ya, dia menyesal. Nah, kita semua dalam perjalanan ikut Tuhan itu ada macam-macam. Kita punya ini. Tapi yang penting kita nggak boleh lepas dari mata kita kepada salib Yesus Kristus itu. Amen. Mungkin kita kecewa, mungkin kita jatuh dalam hidup ini, mungkin kita ini, tapi tetap kembali untuk ikut Dia. Nah, Petrus demikian. Petrus ini beda. Petrus waktu itu penakut. Sekarang ini ada ribuan orang nih yang berkumpul. Kok bisa sih terjadi begini? Dia berkhotbah. Berkhotbahnya itu kalau saudara baca, dia menyatakan bahwa ini adalah janji yang telah dinyatakan dalam Nabi Yoel. Dan dia ini sudah ada dalam Mazmur, semua tercatat. Dan semua ini digenapi karena Yesus Kristus itu adalah Mesias yang kamu salibkan dulu itu. Dan orang-orang ini, firman Tuhan kita baca di ayat 37, Kisah Rasul 2 ayat 37, ya. Ketika mereka mendengar hal itu, hati mereka sangat terharu. Terharu itu bukan hanya sedikit terharu. Ini kalau orang bilang cut to pieces, broken heart. Oh, jadi orang yang kita berteriak beberapa salibkan dia itu adalah Mesias kita. Dan pada waktu itu mereka menyesal dan mereka sangat terharu. Lalu mereka bertanya kepada Petrus dan rasul-rasul yang lain, apakah yang harus kami perbuat, saudara-saudara? Jawab Petrus kepada mereka. Saudara-saudara kita baca 1, 2, 3. Jawab Petrus kepada mereka, bertobatlah dan hendaklah kamu masing-masing. Amin. Roh Kudus itu yang menginsafkan Petrus dan yang lain, yang menguatkan mereka. Tetapi waktu kuasa itu bekerja, 3.000 orang, kalau saudara baca, 3.000 orang. Yang ada juga yang berontak, yang bersuruh salibkan dia, mereka sadar. Karena yang menyadarkan seseorang, menginsafkan seseorang itu bukan karena pendeta itu khotbahnya hebat, ya, karena Roh Kudus yang menjamah hati kita. Jadi harusnya kita di sini, jawaban Petrus itu harus menjadi pegangan dalam hidup kita. Amen. Ya, jadi kita tidak sebatas menerima Tuhan Yesus.
Oh sadar dia ini. Jangan hanya sebatas itu. Tetapi perkataan Tuhan Yesus katakan apa? Bertobatlah. Ini yang jarang sekali dibicarakan di gereja. Orang pikir sudah datang gereja sebaik, apalagi seperti pendeta senang. Jangan kayak gitu. Saya harus kasih tahu, ya, yang benar harus diajarkan Injil sebagaimana Yesus ajarkan. Dan gereja mula-mula ajarkan yang harus dimulai dari saya juga, yaitu harus bertobat. Saudara amin kan? Amin. Banyak orang ikut Tuhan hanya karena mau cari berkat. Saya hanya kasih tahu, banyak orang ke gereja bukan cari kebenaran, cari Injil Tuhan, cari berkat. Kita sudah harus berubah saat ini. Karena apa? Kita rata-rata di sini kecuali Roni sama Evi, semua sudah 60 ke atas. Ada yang sudah 70-an, ada yang 80-an. Benar gak? Ada satu sudah 90-an. Jadi berarti kita tidak lama di muka bumi ini. Benar kan? Daripada mati dan Tuhan Yesus bilang, aku tidak kenal engkau. Itu ada ayatnya. Bukan orang yang berseru-seru Tuhan akan masuk ke dalam kerajaan sorga, tetapi orang yang melakukan kehendak Bapa. Kehendak Bapa yang paling utama itu adalah saat menerima anaknya, itu harus ada bukti pertobatan itu dalam hidup kita. Ada tidak bukti pertobatan dalam hidup kita? Itu penting. Banyak orang bilang saya bertobat, tapi paling bertobat tidak marah istri lagi. Bukan itu saja, itu meskipun begitu, bertobat itu harus berubah cara hidup kita. Yang dulu berfokus kepada diri kita, sekarang kita berfokus kepada Tuhan. Kalau dulu berfokus hanya kekayaan dunia, kita harus berubah. Kita harus ikut Tuhan sungguh-sungguh dan mengakuin bahwa dialah yang menyelamatkan dan percaya bahwa dialah Tuhan yang menyelamatkan kita. Amin. Ini penting. Ada orang melayani di gereja, kalau nyanyi kor suaranya bagus, tapi tanya di dalamnya hatinya berubah apa tidak. Itu penting karena Tuhan mau melihat hati yang terdalam itu mengalami perubahan, pertobatan, dan bukti pertobatan itu harus ada. Banyak orang pakai Tuhan. Saya kasih tahu ini. Pakai nama Tuhan untuk keuntungan diri sendiri. Banyak hamba Tuhan juga jual gospel Injil ini untuk dia punya organisasi. Tetapi biarlah melalui hari Pentakosta ini kita itu benar-benar bertobat. Bertobat. Kalau tidak bertobat, saya hanya ingatkan lagi. Ayatnya katakan Tuhan Yesus akan berkata, aku tidak kenal engkau. Sedih banget kan? Sedih kan? Kalau kita masuk di imigrasi aja terus bilang, oh paspor, sorry kamu saya kirim pulang. Wah, nangis sampai habis buaya nggak habis-habis. Bener nggak? Iya, bener kan kalau sampai kayak gitu? Jangan sampai gitu. Karena itu hanya terakhirnya kita. Tidak ada lagi yang akan ini kita. Kita yang harus benar-benar saat ini. Siapa di sini yang hari ini berkata, aku mau bertobat sungguh-sungguh? Amin. Jangan di sini aja lah ya. Di rumah setiap hari bicara dengan Tuhan. Tuhan, adakah kesombongan dalam hidupku? Aku mau rendah hati. Ada kebencian dalam hidupku? Aku mau. Adakah ketidakpengampunan dalam hidupku untuk orang lain? Aku mau mengampuni. Amin. Ini baik. Ini Injil yang benar-benar harus diberitakan. Karena nggak ada gunanya kita pintar hafal ayat. Ada beberapa orang kalau hafal ayat pintar, tapi hatinya tidak bertobat. Oleh karena itu, dan sesudah bukti dari pertobatan itu, berikan diri dibaptis. Itu ada ayat tadi. Benar kan? Baca lagi itu. Memberi dirimu dibaptis. Bagi orang, ini orang bilang ikut Tuhan Yesus itu semaunya saja. No, Tuhan Yesus itu perintahkan, pergilah jadikan semua bangsaku dan murid. Baptislah mereka dalam nama Tuhan Yesus Kristus, dalam nama Bapa, Putra dan Roh Kudus. Itu penting lah. Jangan main-main.
bahwa saudara pikir saudara bisa masuk surga hanya karena saya sudah kasih uang untuk bangun gereja itu, saya sudah kasih uang untuk bangun masjid itu, saya sudah kasih uang untuk orang-orang miskin, saya sudah kasih uang ke anak-anak yatim piatu. Saya hanya ingin katakan perbuatan baik kita itu tidak menyelamatkan kita. Yang menyelamatkan kita adalah Tuhan. Amin. Dan Dia yang berkorban mulai dari Dia dan untuk kita. Harus kita benar-benar belajar itu. Saya mulai pertama sampai sekarang saya bilang saya hanya mau berkhotbah tentang Yesus Kristus, pusat dari semua hidupku dan pelayananku. Dan sekarang kita baca yang kedua, Roh Kudus itu ya diberikan kepada kita. Itu tadi saya punya pertanyaan, apa gunanya kalau kita tidak terima atau tidak beriman atau tidak pakai kuasa yang Tuhan sudah berikan itu. Kisah Rasul 1 ayat 8. Semua sudah hafal? Tetapi kamu, kalau Roh Kudus turun atas kamu, dan kamu akan menjadi saksiku di Yerusalem, di seluruh dunia, Samaria, dan sampai ke ujung bumi. Roh Kudus itu diberikan itu untuk memberikan kita keberanian, kekuatan, hikmat untuk menjadi saksi Tuhan. Ingat, jangan Roh Kudus itu hanya dipakai, saya lagi butuh. Benar, Dia penolong kita, Dia penghibur kita. Tapi apakah Dia saksi di dalam hidup kita? Kalau di firman Tuhan kata itu dynamite yang punya kuasa untuk explode itu biarlah itu kuasa itu bekerja di dalam hidup. Kuasa yang berarti dynamite itu bekerja di dalam hidup. Buktinya gereja Tuhan mula-mula itu mereka dianiaya, mereka dipenjarakan. Bahkan salah satu murid yang paling penting, Yakobus, saudara Yohanes itu mati dibunuh oleh Herodes. Dan Stefanus yang mengikuti itu mati dilemparin, tapi tidak pernah berhenti untuk menjadi saksi. Kalau saudara perhatikan bahwa hampir semua murid Tuhan Yesus itu mati karena dianiaya. Hanya satu yang hidup sampai umur tua, yaitu Yohanes, tetapi dia sering dianiaya. Termasuk waktu dia sebelum menulis kitab Wahyu itu, dia ini dulu, saudara, digoreng di dalam ini, digoreng hidup-hidup dengan minyak. Tapi mujizat itu terjadi. Muridnya dia yang bernama Polikarpus itu dipenggal apapun, tetapi dia tetap menjadi saksi. Kenapa mereka sampai berani begitu? Karena mereka lihat dengan mata, saksi mata, Yesus mati, Yesus bangkit. Jadi mereka percaya. Kalau itu ada orang bilang, Yesus tidak mati, tidak bangkit, mana murid-murid mau berkorban habis-habisan? Benar nggak? Kalau itu adalah tipuan, kenapa mereka mau berkorban habis-habisan? Saudara harus perhatikan bahwa saudara dan saya di sini dipanggil untuk menjadi saksi. Sudahkah kita menjadi saksi bagi orang keluarga kita? Itu penting loh. Sama orang luar, kan mulai dari Yerusalem, Yudea, berarti kota, sampai ke provinsi, habis itu Samaria, negara tetangga, sampai ke ujung bumi kan. Kita tidak usah ke ujung bumi dulu, mulai dengan Yerusalem kita. Yerusalem kita itu adalah keluarga kita, orang-orang yang dibawa dekat dengan kita, sanak saudara, pekerja-pekerja kita. Apakah kita sudah menjadi saksi? Itu penting sekali. Benar? Berapa banyak orang yang bilang begini, saya nggak mau ikut Tuhan lagi. Kenapa? Kau lihat, saya punya saudara itu tipu sana, tipu sini, tapi kalau hari Minggu ke gereja. Nah, jangan sampai seperti demikian. Kita semua sudah pernah bertemu, benar kan? Ada orang yang ngaku-ngaku percaya Tuhan,
Tapi sebenarnya perusahaan yang dia bangun namanya Tisana perusahaannya. Perusahaan tipu sana tipu sini. Jangan, tetapi kita harus menjadi saksi Tuhan. Amin. Waktu kita bicara, A adalah A, B adalah B, tidak adalah tidak, yes is yes. Jangan begini, ingat loh, setiap perkataan kita, firman Tuhan kata kita dihakimi dari perkataan kita. Jangan pikir oh, Tuhan tidak lihat. Siapa bilang Tuhan tidak lihat? Sekarang AI itu lebih pintar dari ini. Yang pakai jam begini, saudara tahu nggak? Pakai jam yang ada ini, yang merek bagus-bagus sekarang, jangan pergi kejar-kejar untuk beli. Iya, Ibu Ruth ke toilet belum flash, dia bilang belum flash toilet. Saudara dia bisa tahu tuh. Dia kasih tahu flash toiletnya dulu. Benar, saudara. Sekarang punya kemampuan demikian. Bukan punya kemampuan itu lagi. Saudara tahu nggak? Saya baru baca terakhir operasi jantung dan otak orangnya di luar kota lain negara bisa operasi kita. Pakai alat AI ini semua. Jadi dia pakai alat di sana, pakai dia kontrol dari komputer di sana, dia bisa operasi, saudara. Luar biasa bukan? Itu saja menunjukkan luar biasa. Kita ada di mana saja tuh kita tahu. Saudara tahu terdeteksi di mana-mana. Saya tiap bulan dikirim sama Google, kamu ada pergi ke ini Wolonggong, Jalan Sogo Obasik. Sama si Adoy dia ada tulis di kafe mana? Di kafe. Ketirul. Habis itu kemana? Dia tahu, dia kirim ke saya. Ini bulan kamu jalan berapa kilometer, kamu punya ini, ada ini semua, kunjungin ada tempat baru yang kamu pergi. Saya dapat laporan waktu bulan April Mei permulaan di New Zealand, dia kasih tulis semua kota mana yang kamu pergi, kafe mana yang kita pergi. Kamu pikir ini baru? Sekarang operasi bisa pakai itu sekarang. Luar biasa. Teknologi, kita bersyukur. Karena kita ini zaman yang paling happy kita bagi dunia ini. Karena zamannya main kelereng, main gaplek, sekarang lihat teknologi yang tingginya luar biasa, bukan? Kita mengucap syukur kepada Tuhan supaya kita bisa tahu bedanya. Nah ini yang ketiga. Yang pertama, Roh Kudus itu berguna, sangat berguna untuk menobatkan kita, membuat kita bertobat, menginsafkan kita, menyadarkan kita. Tapi kedua, kita menjadi saksinya. Dan yang ketiga, ia itu mau supaya kita itu dipimpin untuk menang atas semua pergumulan hidup kita, tantangan hidup kita, dosa kita, apa semua. Roh Kudus itu diberikan kepada kita untuk menghibur, untuk menolong, menguatkan semuanya. Ya, oleh karena itu, saudara-saudara, karena kalau kita sudah beberapa kali baca tentang Roh Kudus, sudah belum kita praktek itu dalam hidup kita? Ya, Roh Kudus itu diberikan, firman Tuhan ini diberikan, Tuhan Yesus itu diberikan, punya tujuan. Dan tujuan itu harus dihidupin. Amin. Jangan hari Minggu aja baru minta Pak Sam ngomong, kita hanya jalan. Jangan saya hanya berikan sedikit. Yang harus hidupin itu saudara. Amin. Itu penting sekali. Luar biasa saudara-saudara. Kalau kita hidup di bawah pimpinan Roh Kudus. Karena dia tahu mana yang salah, mana yang benar. Waktu kita bertemu dengan orang, dia sudah bisa kasih tahu orang ini boleh kita percaya, bangun hubungan atau jaga jarak. Roh Kudus itu kasih tahu. Karena banyak orang datang ke kita itu bukan semuanya motivasinya pure. Oh ini bukan, ada yang mau pinjam utang, tapi habis pinjam belum tentu bayar. Saudara tahu, ada yang demikian. Ada yang, apalagi saya pendeta, banyak pendeta tahu-tahu datang, pasien saya dapat dengar namamu di sini.
Ya, satu pendeta sudah tua tapi banyak menolong orang lain. Saya bilang puji Tuhan, nama Tuhan dimuliakan. Boleh nggak Pak Sep tolong saya sponsor saya ke Australia? Tujuan datang ke saya bukan untuk bilang apa-apa, tapi minta itu tanda tangan saya. Benar kan? Kalau nggak apa-apa, kalau itu tanda tangan yang ini aja. Kebanyakan datang ke sini juga belum tentu ini, terus jadi ini kan? Iya, jadi sekarang saya juga sudah salah. Saya dengan Ibu Ruth pernah berbuat banyak kesalahan. Dulu saya lihat semua orang itu jujur gitu. Ya kalau dia datang minta tolong, saya bilang Ibu Ruth kita mesti tolong. Seperti orang Samaria, waktu itu orang Yahudi yang musuhin dia, kita harus tolong. Tapi sekarang saya mau lebih hati-hati. Benar nggak? Hati-hati karena hidup saya dari dulu orang datang minta tolong terus. Puji Tuhan. Tapi sekarang Roh Kudus waktu bertemu dengan satu orang langsung jangan ini orang motivasinya ini. Kadang-kadang dia pakai setan di belakang. Bawa setan di belakang. Harus hati-hati. Amin sekarang. Ya orang minta pinjam uang itu jangan langsung kasih. Berdoa dulu. Benar nggak? Kadang-kadang kita punya belas kasihan lebih banyak kan? Aduh kasihan dia, langsung kasih. Tapi orangnya nggak muncul lagi. Bahkan kalau kita minta dia lebih galak dari kita. Benar kan? Oleh karena itu, mulai belajar sekarang begini. Setiap kali mau apa saja, bangun pagi atau mau lakukan siang, Roh Kudus pimpin supaya aku tidak melakukan kesalahan. Biarlah aku ada dalam kehendak Bapa. Karena Roh Kuduslah yang tahu jalan yang benar, jalan yang salah. Selalu begitu. Amin. Mulai praktekannya. Nanti hari tua kita penuh sukacita karena tidak ada banyak drama lagi dalam hidup kita. Tapi kita hidup dalam kebaikan Tuhan. Nah, arti Roh Kudus dicurahkan ke kita hari ke-50. Saya ulangi lagi. Amin. Biar yang belum bertobat hari ini bertobat. Atau pulang berlutut bilang Tuhan, saya bertobat dengan semua kesalahan saya. Dan kalau itu salahnya terhadap istri datang. Bapak-bapak, kalau istri salah kepada suami, datang rendah hati, minta maaf, minta ampun sama Tuhan, terus minta maaf. Ada orang, Tuhan aku minta ampun, tapi sama suami, biarin dia gitu. Jangan, benar nggak? Harus berubah, amin. Hidup ini, kita jangan ada apapun yang menghalangi hubungan kita dengan Tuhan. Karena kalau kita masih belum beres itu, doa juga terganggu. Benar kan? Mau doa panggil Bapak, Roh Kudus langsung bilang, sudah ampuni belum? Benar kan? Enggak mau ampuni, cepat ampuni. Supaya kita hidup baik. Ingat loh, Roh Kudus itu berada di mana saja yang asal orangnya hatinya benar dan mau sungguh-sungguh ikuti. Hati yang rendah hati bilang, Roh Kudus aku mau itu. Oh, ada orang bilang, Roh Kudus itu ada di mana-mana toh? Benar, dia ada di mana-mana. Oh kalau gitu saya di Star City bisa nggak itu? Kan ini ada blackjack itu nomor apa gitu, saya minta itu bisa nggak? Oh loto dokter begini. Jangan, Roh Kudus ada di mana-mana, tapi dia tidak ada di tempat yang dosa, tempat yang kesombongan, tempat yang tidak kudus, dia tidak ada. Karena ada orang bilang waktu itu pasien, aduh saya ingin jalan-jalan di King's Cross, saya bilang hati-hati kena lempar botol di situ. Terus dia bilang, iya Roh Kudus pimpin saya. Memang benar Roh Kudus itu baik, tapi jangan cari-cari gara-gara. Benar kan? Enggak, kalau ada yang belum tahu King's Cross itu apa? Tempat mesum di situ. Tapi jangan mulai tanya-tanya, sekarang saya mau di situ. Oke, sekarang kita penting mau hidup di dalam jalan Tuhan atau jalan kita sendiri. Amen. Orang yang bertobat itu adalah orang yang menempatkan Tuhan paling utama dalam hidupku. Semuanya bukannya aku lagi, tapi Kristus. Amen. Aku sudah mati terhadap dunia lamaku, terhadap dosaku, tapi aku mau hidup baru untuk Tuhan. Karena di dalam
2 Korintus 5 ayat 17 katakan apa? Siapa yang ingat? Barang siapa yang ada dalam Kristus, dia adalah Ciptaan baru. ciptaan baru. Yang lama sudah berlalu, yang baru sudah datang. Jadi setiap kali mau berbuat apa yang tidak benar, bilang Tuhan Yesus, aku ini ciptaan yang baru, buatkan aku dengan Roh Kudus. Nah, sekarang kita akan berdoa. Siapa di sini yang belum ada Roh Kudus di dalam hidupnya? Mungkin karena saudara belum pernah mengundang dia di dalam hidupnya. Tapi kalau saudara benar-benar mau minta Roh Kudus dan bilang, Tuhan, saya mau bertobat dari cara hidupku yang salah, saya mau tempatkan Engkau di utama, katakan itu kepada Tuhan. Saya tidak tahu siapa. Dan yang kedua, yang sudah ada Roh Kudus bertahun-tahun dalam hidupnya, tapi tidak menjadi saksi yang benar. Tuhan, saya mau berubah. Saya tidak mau menjadi, oh Tuhan, penghalang batu sandungan bagi orang lain. Tuhan, jikalau hidupku selama ini tidak sadar bahwa Engkau hidup dalamku, sehingga aku hanya berjalan semauku, hari ini saya mau berubah. Saya mau tempatkan Engkau yang utama dalam hidupku. Tuntunlah aku. Saat kita bilang tuntunlah aku, pimpinlah aku dalam hidupku, bawa aku ke dalam kebenaran, tolonglah aku. Mari, barang siapa yang hari ini katakan, saya sadar bahwa kasih Tuhan luar biasa, pengorbanan Tuhan luar biasa, tapi keadilan Tuhan juga luar biasa. Dia memberikan kita untuk insaf, sadar, dan bertobat. Tapi jikalau kita tidak menerimanya, firman Tuhan katakan hukuman itu masih ada di dalam kita, di atas kita. Tapi kalau kita benar-benar mau bertobat dan insaf, maka Ia akan menuntun kita kepada kebenaran. Bapa Surgawi, hari ini hamba berdoa, Tuhan, biarlah tidak ada satu dari kami yang hari ini pulang tanpa datang kepadamu dengan segenap hati dan katakan kepada Tuhan bahwa Tuhan, selama ini saya hidup untuk diriku sendiri. Saya tidak mengutamakan Tuhan, menempatkan Engkau di dalam tempat yang paling utama. Tapi saya seakan-akan mampu menyelamatkan diri saya sendiri, mampu masuk surga dengan perbuatanku sendiri. Tapi hari ini saya sadar bahwa saya insaf, bahwa saya tidak mampu, dan saya mau menyerahkan hidupku untuk Tuhan. Saya mau bertobat, saya mau meninggalkan apa yang salah, apa yang tidak berkenan di hadapan-Mu. Saya rindu untuk menerima anugerah pengampunan-Mu. Saya mau berubah, saya mau menerima anugerah keselamatan-Mu. Biarlah Tuhan Yesus, hari ini tidak ada satupun yang masih tertinggal, tapi kami semua sama-sama datang di hadapan-Mu dalam kerendahan. Artinya, barang siapa yang hari ini katakan, Tuhan, saya mau menempatkan Engkau yang paling utama di dalam hidupku. Aku mau Engkau jadi Tuhanku, Engkau adalah juru selamatku, satu-satunya penebusku. Dan Tuhan, saya mau, Tuhan. Barang siapa yang mau, mari sama-sama kita menaruh tangan di dada. Tidak ada orang lihat ke kiri dan ke kanan. Tidak ada orang yang melihat ke kiri dan ke kanan. Mari kita sama-sama mengucapkan doa ini. Dan jangan hanya hari ini saja. Setiap dari dalam hidup kita, kita juga mau dibentuk oleh Tuhan. Mari hari ini kita berdoa bersama-sama. Hari Pentakosta sama-sama dengan 3.000 orang yang bertobat dan hati mereka diubahkan.
Mereka dulu melawan Tuhan Yesus, saat ini mereka pengikut yang benar. Mari doa ini ikuti bersama-sama. Bapa Surgawi, kami mengucap syukur, kasih-Mu luar biasa, sehingga Engkau memberikan Tuhan Yesus sebagai juru selamatku dan penebusku, dan Tuhan Yesus adalah Tuhanku dan Mesiasku. Aku percaya, dan hari ini aku mau menempatkan Tuhan dan Juru Selamatku dan firman-Nya dan Roh-Nya yang kudus menjadi yang paling utama dalam hidupku. Jangan izinkan saya di tengah jalan mandek, tapi biarlah sampai akhir hidupku, sampai garis akhir hidupku, aku terus menerima anugerah-Nya. Terima kasih untuk hari ini. Saya berjanji Tuhan, saya mau bertobat, saya mau hidup baru, dan kiranya Engkau ampuni saya semua dosaku, yang kecil, yang besar, yang terlihat atau yang tidak terlihat. Biarlah Engkau ampuni saya, dan saya mau jadi ciptaan yang baru. Dan hari ini saya juga Tuhan mau dipenuhi oleh Roh-Mu, supaya hari ini, mulai hari ini, terus hidupku hanya untuk Tuhan. Saya mau jadi saksi Kristus, dan saya mau menjadi orang yang dipimpin oleh Roh Kudus, sehingga buah-buah Roh Kudus bisa ada di dalam hidupku. Terima kasih untuk hari ini, dalam nama Tuhan Yesus. Amin.